Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini adalah kenangan saya selama berada di Masjid Nabawi, guys. Hal-hal yang menarik buat saya, kemudian hal-hal yang merupakan kekaguman, kemudian juga rasa kangen, rasa rindu tertumpah di masjid ini. Kita ikuti ada apa di dalam Masjid Nabawi ini. Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlokasi di Madinah, Arab Saudi, dan ini merupakan masjid yang menjadi saksi penyebaran agama Islam di tanah haram. Beginilah keadaan Masjid Nabawi dengan pilar-pilar yang megah dan indah. Nabi Muhammad membangun masjid ini pada tahun pertama setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang saat itu bernama Yasrib. Al-Masjid Al-Nabawis, nama Arab masjid ini adalah tempat ibadah kedua yang dibangun di Madinah. Sebelumnya Rasulullah sudah membangun masjid yang pertama, yaitu Masjid Quba. Saya ingat akan pahala jika kita melaksanakan sholat di Masjid Nabawi ini dilipat gandakan 1000 kali dibandingkan dengan kita sholat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram Mekah tentunya ya guys. Maka ketika saya berada di majelis yang agung dan mulia ini, saya perbanyak membaca Quran, kemudian kita perbanyak baca sholawat agar kedekatan kita terhadap Rasulullah lebih merasa dekat. Karena di Masjid Nabawi ini terletak makam Rasulullah dan 2 sahabatnya, yaitu makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab, serta rumah-rumah istri Nabi dan juga raudhohnya. Raudhoh merupakan tempat yang diyakini sebagai taman surga yang dipadukan di dalam masjid melalui perluasan yang dilakukan berabad-abad. Salah satu masjid terbesar di dunia ini dibangun dengan dekorasi megah dan dilengkapi dengan teknologi canggih, di mana di dalam pilar-pilarnya saya itu melihat kepingan emas gitu ya, yang bernuansa emas begitu. Kemudian lampu-lampu yang gemerlap. Kemudian di sudut-sudut dinding tersimpan banyak Quran ya, untuk dimanfaatkan oleh para jamaah yang berkunjung ke masjid ini. Kemudian di ruangan ini, walaupun jamaahnya berjumlah ribuan atau banyak, terasa dingin guys. Nah, di pilar ini saya melihat AC begitu ya, setiap pilar itu ada AC-nya. Kemudian di dalam juga disediakan air jam-jam. Nah, ini adalah air jam-jam yang siap untuk diminum oleh para jamaah yang berkunjung ke masjid ini. Seperti biasa, kalau jamaah laki-laki berada di depan guys, kalau untuk jamaah perempuan tentunya berada di belakang laki-laki. Ini situasi setelah melaksanakan sholat guys, dimana para jamaah itu biasanya setelah melaksanakan sholat dilanjut dengan sholat jenazah, kemudian diakhiri dengan penyerbuan untuk meminum air zam-zam. Nah, air zam-zam ini bertebaran di sudut-sudut pinggir masjid. Kami sempat ke raudhoh guys. Ini diantaranya gambar yang sempat kami ambil di dalam raudhoh itu. Menurut hadis Al-Bukhari dari Abu Hurairah,
bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, antara rumahku dan mimbar adalah taman surga. Nah, taman surga itu kini kita sebut Raudhah atau taman potongan dari surga. Itu sudah berada pula di dalam komplek Masjid Nabawi. Raudatul Jannah yang artinya taman surga. Luar biasa sekali bukan? Selama ini kita cuma dapat membayangkan dari gambaran surga yang ada di Al-Quran. Tetapi kita bisa menjumpai salah satu taman surga ketika di dunia dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Menurut Ibnu Hajar radhiyallahu an, beliau berpendapat ada 3 poin yang bisa disimpulkan dari taman surga atau Raudhah itu. Yang pertama, tempatnya mirip dengan taman surga. Apabila orang berdoa di tempat tersebut akan merasakan ketenangan layaknya di surga. Kedua, bagi yang beribadah di Raudhah bisa menjadi penyebab masuk surga. Kemudian yang ketiga, tempat tersebut atau Raudhah kelak diangkat atau dipindahkan kembali ke dalam surga. Maka beruntunglah untuk Anda yang berkesempatan untuk dapat mengunjungi Raudhah saat di dunia, dan semoga kelak kita dapat melihat kembali Raudhah ketika di akhirat. Nah, itulah tadi sekilas gambaran tentang tempat yang dinamakan Raudhah yang berada di salah satu masjid yang dimuliakan oleh umat Islam, yaitu Masjid Nabawi. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan usia yang berkah sehingga dapat melaksanakan ibadah di Baitullah serta bisa mengunjungi Raudhah. Demikian kenangan saya selama di Masjid Nabawi, Taman Surga dan sekitarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.